Halo Orang Timur, pada part sebelumnya kita sudah berbincang tentang tips-tips menulis puisi ya, berdasarkan pengalaman. Pengalaman pemula ya, kita juga pemula makanya pengalaman pemula ya. Ya, karena kita sama-sama pemula ya, kita sharing ya. Oke, setelah kita sudah menulis, sekarang kita sharing-sharing tentang praktek ya. Karena karya tulis tanpa dieksplor kayaknya tidak akan hidup ya. Ya tergantung sih. Tergantung itu maksudnya kemarin. Ya kalau orang nulis hanya karena merasa bahwa terwakili dengan tulisannya, sudah. Karena ada orang yang mentok, sudah saya sekarang sudah nulis dan sudah selesai. saya punya. Tapi opus sepakat tidak begini. Karya tulis itu akan mati ketika kamu hanya menikmati sendiri. Atau menikmati dalam artian kamu tulis terus simpan selesai. Kalau saya sih tergantung goalnya ya. Maksudnya kalau dia kepengen puisinya dan pesan dalam puisinya itu tersampaikan dan mungkin bisa diaplikasikan atau mungkin bisa dipentaskan atau gimana, ya tergantung orang itu kembali. Kalau saya tuh begini, puisimu itu akan indah ya, maksudnya akan tersampaikan dan akan indah, maksudnya biar punya jiwa ya. Karena puisi yang bagus itu ketika puisi itu memiliki jiwa atau memiliki nyawa. Itu ketika kita mau mengeksplor dalam artian membacanya di depan panggung. Jadi biar kita tahu puisi takaran puisi sampai di sini nih. Ya. Karena menurut saya begini, puisi itu adalah ketika kita membaca puisi itu, kita harus bisa menjadikan puisi itu adalah lawan bicara kita. Ya orang tadi itu puisinya berupa Manusia tadi yang kita ciptakan. Seperti Oppo katakan sebelumnya tadi bahwa saya ingin menulis tentang diri saya, menjadikan apa tadi? Saya menjadikan diri saya itu dalam bentuk tulisan tadi itu, iya. Nah, jadi seakan-akan ketika kita baca puisi, seakan kita juga berbicara dengan orang. Tapi kita ngomong-ngomong ya, ada satu penulis juga sekarang sudah lagi terbitin bukunya. Sudah terbit lama ya. Him kalau nggak salah. Oh iya, tahu ya. Ya. Itu penulis Indah juga ya. Ya salut lah dengan dia. Ya walaupun terjadi kontras ya dengan pro kontra lah. Tapi kalau saya sudah pernah baca beberapa karyanya itu, sebenarnya bagus sih jadi tolak ukurnya bagi orang-orang yang mau menulis sih sebenarnya. Iya. Karya itu karya dia. Loh, dia yang karyanya sesederhana kan saya katakan bahwa sederhana tetapi dia mau mulainya karena itu nilai plusnya di situ. Sudah bagus karena dia punya keresahan, dia sudah mampu tuangkan dalam bentuk buku. Nah itu lagi kembali ke yang tadi pertanyaannya Opung, apakah puisi ini harus dieksplor atau harus dipublikasikan? Sabar, sorry saya potong. Publikasi ini dalam artian seperti apa? Ya kalau publikasikan puisi kita dilempar ke halayak umum. Tapi kalau saya pandang kalau untuk saat ini apa ya? Yang mau saya katakan itu publikasi dalam artian bahwa contohnya ketika ada kegiatan, contohnya seperti saat ini kegiatan kayak titik kumpul. Jika kita mau mengukur sejauh mana atau sejauh mana nyawa puisi kita sampai di mana ketika kita mau memberanikan untuk membaca di depan panggung. Biar puisi orang bilang kenapa menarik dan tidak menarik sebuah puisi itu berbeda loh ketika kamu hanya menulis dan simpan, berbeda lagi ketika kamu sudah baca di panggung. Dia nilai plusnya itu ketika kita sudah baca di panggung. Gila keren ini. Karena apa? Kamu membaca itu dengan karaktermu sendiri, Pak. Kamu sampaikan dengan caramu sendiri. Tapi ada beberapa orang yang hanya bisa menulis. Maksudnya kalau membawakan puisi itu kan beda tekniknya lagi kan? Karena sudah masuk dalam gestur, sudah masuk dalam
mimik wajah, vokal dan vokal sebagainya. semua. Nah, itu mungkin ada batasan itu supaya, maksudnya karena ada tahap bahwa kalau dipublikasikan atau semacam dipentaskan itu akan puisi akan hidup. Mungkin ada orang-orang yang hanya sampai dinulisnya aja, karena dia tidak punya teknik atau tidak punya gaya untuk berbicara publik. Terkadang gitu, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya ya. Aku bilang orang yang menulis itu terkadang dia belum tentu bisa membaca puisi ya. Pernah bahas kayak gitu tak? Memang sih terkadang juga orang juga ketika saya tidak bisa menulis tapi saya bisa membaca. Ada juga ya. Ada juga. Dan salah satunya, dan saya pribadi memang sih ada beberapa karya saya pribadi yang saya tulis tapi ya belum dibuka juga sih dari konsumsi pribadi saya. Saya menulis ya tidak, ya sederhana lah ya, gitu-gitu aja puisi saya begitu aja lah. Tapi saya kenapa saya pribadi sendiri lebih cenderung ke bagian membaca puisinya, karena bagi saya lebih nikmat saja ketika membaca puisi. Saya lebih senang mengobrak-abrik puisinya orang. Karena menarik seninya di situ, itu saya sendiri itu. Di Opung tuh apa ya? Selain nulis terus menuangkan apa yang kepengen Opung tulis, Opung orangnya suka acting juga, maksudnya suka memperankan puisi juga. Maksudnya contohnya nih, kita nulis tentang kehidupan saya dalam tulisan, terus Opung suka juga memvisualkan tulisan itu. Jadi tipenya tidak hanya mentok di nulis saja, tapi harus ada contoh yang lain, harus ada medium yang lain untuk promosinya. Kalau saya disuruh memilih memilih menulis atau membaca, mungkin hobi menulis juga. Kalau kita hitung persenan dari 100%, saya mungkin untuk menulisnya itu mungkin sekitar 30-an saja. 70-nya saya lebih senang membaca. Karena tadi itu saya senang obrak-abrik puisinya orang. Iya. Obrak-abrik dalam artian bukan menghancurkan, tidak. Nah, saya tuh tipe di situ, tipe yang mentok ditulis saja. Mentok ditulis. Ya meskipun sehat belum ada karya apa-apa. Ya belajar. Maksudnya orang ya bakalan memilih gimana? Bakalan memilih OTW ke sana. Maksudnya nulis pertama, terus nanti ada di titik bahwa saya harus lanjutin nih, jadikan karya, atau hanya mentok di situ. Aku pernah berpikir tidak? Kan aku kan maksudnya kalau saya melihat kan aku suka menulis nih. Pernah berpikir tidak? Saya ingin membaca puisi, tampil misalnya puisi apa saja di panggung nih. Saya juga ingin belajar membaca puisi. Karena saya pernah beberapa kali melihat aku baca puisi waktu di Kumpul. Itu tidak berhasil dan gemetar saya. Ini aku mengatakan gemetar, tapi orang di panggung, saya pribadi, saya sebagai penonton, saya tidak melihat kecangguhan kecangguhan ketika aku baca puisi. Karena seperti saya katakan lagi tadi, terkadang itu kan demam panggung dong. Orang terkadang berpikir yang muncul di benak itu ketika dia disuruh baca di panggung, dia takut, saya takut ditertawakan, karena yang pertama tidak pede tadi. Ternyata apa yang kita lakukan di panggung itu, yang penonton tahu bukan kesalahannya kita. Penonton tahu kesalahan yang kita lakukan itu adalah pementasan kita. Mereka tidak tahu kalau itu yang salah. Dan saya walaupun sering baca puisi, banyak kesalahan yang saya lakukan, tapi penonton tidak tahu. Ya karena mungkin Opung sudah ada di tahap sudah selesai, sudah belajar tentang mimik, sudah belajar tentang apa ini? Bukan sampai ke tahap sih Opung sebenarnya. Awalnya sebenarnya gini loh. Niat kita saja. Sebenarnya kan demam panggung itu kita yang menciptakan. Bukan penonton yang menciptakan, bukan penonton yang buat kita malu. Kita sendiri yang membuat kita malu.
yang berawal dari tidak pede. Kamu tidak pede alasannya apa sih? Malu sama penonton. Lah kan kamu yang menciptakan, bukan penonton yang menciptakan kan? Banyak ketika saya baca puisi di panggung ini pengalaman. Saya baca puisi di panggung, yang pertama saya lakukan apa? Oh pernah tidak? Sering lihat ketika saya baca, saya tidak mulai membaca dulu. Saya lebih senang berbahasa basi dulu. Karena apa? Ketika berbahasa basi saya ingin menghilangkan rasa kecanggungan saya di panggung. Itu triknya. Triknya emang. Tapi orang tidak sadar itu. Mungkin salah satu puisi yang pernah saya baca di bawah itu yang kasih air mata itu, yang waktu malam-malam hujan. Itu kan walaupun sedikit orang nonton, tapi sedikit dan banyaknya itu ketika ada penonton kita tetap terganggu. Makanya saya baca bicara sedikit tentang saya akan bacakan puisi tentang bahasa basi lah. Ada satu adegan yang waktu itu saya pegang mic, kalaupun nonton video saya nanti yang sudah saya upload di YouTube, ada mic yang jatuh. Kok mic-nya tiba-tiba jatuh? Orang akhirnya merespon tuh ketawa. Yang saya tahu tuh waktu ada ketawa yang besar itu. Ketawa. Dari situ berarti berkat terhibur nih. Membangkitkan semangat saya. Berarti pede saya bangun. Jadi bahasa basi itu yang pertama saya lakukan. Cara yang lain saya lakukan apa? Ketika menggunakan orang musikalisasi puisi, puisi, saya lebih pertama yang saya lakukan, saya diam dan sejak menikmati alunan musiknya dulu. Karena musik itu juga mampu menghidupkan karya puisi yang mau kita bacakan nanti. Ya, seperti dibilang kan puisi kan bunyi. Nah, benar. Jadi contohnya saya lebih senang itu lagu Gugur Bunga itu. Jadi saya lebih senang menikmati dulu musik. Ketika sudah kena pas baru saya mulai membaca. Jadi kalau trik-trik ya aku tanya biar teman-teman sana juga ya ini sekedar berbagi pengalaman saja, sharing. Bukan mengajarkan ya. Karena saya masih demam panggung. Jangan minum paracetamol saja. Kalau tips-tips pengalaman ya, tips untuk menghadapi demam panggung. Ya memang secara kalau kita mau membaca sebuah puisi tidak asal membaca sebenarnya. Kita harus pelajari yang namanya vokal. Karena intonasi. Karena vokal itu di mana-mana yang sebenarnya itu apa? Seorang pembacaan puisi itu musuhnya adalah mikrofon. Musuh dalam artinya apa? Pantangan bagi mereka. Kalau kamu baca menggunakan mikrofon, maka kamu tidak tahu karaktermu kurang apa. Kamu tidak tahu vokalmu sejauh mana. Karena ada alat bantu tadi. Karena terkadang, jujur ya, saya baru kali ini baca puisi menggunakan mikrofon di sini, menggunakan mic. Dan saya akan merasa ada perbedaan yang sangat jauh sekali ketika saya menggunakan mikrofon dan tidak menggunakan mikrofon. Ketika saya menggunakan mikrofon, saya rasa tidak bisa lepas. Tapi ketika saya tidak menggunakan mikrofon, saya bebas mau kemana saja saya. Saya mau teriak, mau ngomong, bebas saya. Yang pertama vokal kita punya memang harus kuat, power gitu. Karena ketika vokalmu sudah kuat maka karaktermu akan bangun. Emosimu juga bangun. Yang berikutnya mimik wajah, gesturnya kamu. Ketika apa yang kamu bacakan ya kamu harus peragakan juga gesturnya kamu. Karena orang yang penonton itu mereka lihat itu karena mereka bukan hanya mendengar, kecuali kamu baca di radio. Dan mereka hanya mendengar saja. Iya. Berbeda lagi ketika mereka nonton live secara langsung. Iya. Karena mereka ingin menikmati gestur kamu, mimik wajah kamu yang jelek seperti apa, yang muka kamu kayak tai seperti apa, ya toh. Ketika ngomong cinta wajahnya seperti apa, iya. Jadi orang janji wajah kayak gini, udah keren ini. Itu mimik wajah. Kemudian intonasi juga penting. Intonasi itu sebenarnya menurut saya tidak ada takaran dalam baca puisi. Intonasi seperti apa? Tidak ada takaran. Tetapi dalam tanda kutip bahwa ketika kamu baca puisi kamu bebas. Intonasi seperti bebas. Contohnya puisi seperti Djokodamono mata. Sedalam-dalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa. Jadi kata-kata mana yang menurut kamu memang itu harus ditinggikan, kamu harus baca. Ada juga orang baca gaya orasi. Sedalam-dalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah terperangkap dalam bahasa basi. Fungsinya apa yang pertama? Intonasi fungsinya biar kita bisa mengatur nafas kita.
Kalau kamu tinggi terus, wah, hancur tenggorokanmu. Di tawuran aja, Tawuran aja, benar itu. Nah, jadi intonasi penting. Seperti itu. Tidak olah nafas. Kalau untuk memunculkan semuanya, kalau sebenarnya ingin membaca karakter kita punya setelah kuncinya itu, mungkin jarang orang ketahui, jarang orang lakukan meditasi. Fungsi meditasi itu kita mempelajari kita ini seperti apa sebenarnya. Kita mengenali diri kita dulu. Karena ketika kamu membaca karyanya orang, kan kamu juga harus mengenalinya karyanya orang dulu, dia seperti apa, karakter puisinya seperti apa. Contohnya gini, aku menulis puisi, saya bisa mengetahui karakter aku dari cara aku menulis. Ya. Itu Sepakat tidak kayak gitu? Sepakat. Makanya saya bilang, ya kita saya pernah dengar kata-kata senior, dia bilang tidak usah menulis kalau itu tidak bisa membuatmu dewasa. Nah, benar lah. Karena dengan menulis kita curahkan sebagian diri kita ke dalam karya. Jadi orang bilang puisi yang indah itu ketika puisi kamu mampu menaruh nyawa ke dalam puisi tersebut. Nyawa siapa? Ya nyawa kita ketika kita membaca. Yang berikut untuk menghadapi demam panggung lagi, terkadang orang bilang kalau kamu mau menghadapi rasa malu, anggap saja mereka tuh tidak ada, anggap saja mereka batu dan sebagainya. Kalau tidak, lihat di atas kepala. Memang terkadang seperti itu. Tetapi ketika menganggap orang tidak ada, ya kamu tutup mata saja baca puisinya. Kan tidak mungkin kita tutup mata kan? Sejatinya bahwa ketika kamu baca puisi, ya kamu berhadapan langsung dengan penonton. Jadi untuk menghilangkan yang tadi yang namanya bilang, anggap saya penonton tidak ada, ya tidak bisa pak. Ya. Mendingan kamu baca puisi di WC aja. Iya benar, tanpa ada penonton. Iya. Iya. Makanya yang saya lakukan begini, saya lebih senang itu gini. Saya adu mata dengan mereka. Terus saya bicara, ya sedalam-dalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa. Kalau misalnya dia yang memalingkan wajahnya atau mengedipkan mata, berarti saya menang ini berarti. Nah, yang kedua, ketika kan otomatis kan di antara kita saling adu mata itu kan otomatis terkadang kita kalah, terkadang juga penonton. Tapi ketika penonton yang menang, berarti kita jangan kehilangan ide. Orang bilang apa ya namanya? Improvisasi. Ya kita sedalam-dalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa. Nah, kita tatap dia balik tatap nih. Oh, kita masa kita kalah. Kata-kata telah lama terperangkap dalam bahasa-bahasa. Kita bukan biasa kita memalingkan wajah. Maka tidak tahu kalau kita malu. Semua rasa yang kita rasakan tuh bisa kita olah menjadi sebuah pementasan. Kita bisa tipu gitu. Tipu dengan karya tadi ya, apa yang kita baca. Dan baca puisi itu juga Bu, kan orang ini kan hampir semua, mungkin hampir sebagian orang lah mengetahui sudah pernah baca puisi yang kita baca. Untuk terkadang kalau kita hanya membaca puisi yang hanya satu bait saja, mungkin penonton tidak bosan. Yeah. Tapi kau bayangkan saja, kamu baca puisi berlembar-lembar, bosan tidak mereka? Bosan dong. Bosan kan Bu? Yeah. Nah, bagaimana caranya menghadapi agar mereka tidak bosan? Ada caranya. Nah, yang pertama itu, contohnya ini, saya baca puisi tentang Zawa Imron kasih dari mata nih, yang kayak kemarin 4 lembar itu. Ketika saya baca puisi itu, kita juga istilahnya sadar panggung, kita si pembaca ini. Sadar panggung dalam artian apa? Kita baca puisi, kita juga harus lihat penonton. Nah, penonton sudah ada yang bosan nih. Iya. Ketika mereka bosan, saling milih, sudah kita ngobrol dulu lah. Nah, itu kata Zawa Imron yang dulu. Tapi tergantung buat kita lagi, bagaimana cara pandang kita dengan kita ajak mereka berdiskusi. Ketika kita melihat mereka sudah mulai lagi baca puisi. Jadi fokus mereka kembali lagi. Berarti itu tuh yang membuat Opung tuh kayak satu paket yang nyatu lah, karena Opung dari teater kan, dari pentas, dari acting terus sampai menulis puisi. Jadi itu mungkin satu paket yang pas lah. Ya, alhamdulillah. Karena ya kalau bagi orang yang kepengen satu paket seperti itu, kepengen lu nulis terus lu bisa membawakan puisi dengan baik, ya belajar tahap-tahap itu. Nah benar, karena orang sekarang kan pingin yang instan tuh, yang baca-baca, saya pingin langsung ke sini nih, tanpa mereka menikmati prosesnya. Ya kalau lu kepengen nulis yang bagus, iya gelutin nulis. Tapi kalau kepengen
puisi lu dan lu bisa bacakan dengan bagus, ya nulis terus belajar acting, belajar membaca, belajar membawakan karakternya. Saya kalau untuk belajar puisi itu sebenarnya terkadang saya dulu tuh lebih hobi kadang baca sendiri. Saya baca habis, saya ulangi lagi, kayaknya kurang nyaman ya gitu. Saya cari titik di mana yang bisa buat saya nyaman. Oh, pas ini bunyinya, ini kata-katanya pas ini. Jadi satu lagi itu terkadang orang membaca puisi itu, ini puisi ini maka langsung ambil langsung baca. Tetapi ternyata sebelum kita membaca itu kita harus memahami dulu puisinya. Memahami bukan dalam arti untuk semuanya, satu-satu berbahasa. Oh, kata ini tentang ini. Harus ada satu kata yang sebagai penekan tolak ukur muka di situ. Oh, kata ini nih yang harus saya angkat ini sebagai penekan. Penekan dalam arti apa? Biar orang tahu. Ini tuh seperti ini nih. Maksudnya, sedalam-dalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa. Biar bakal tahu. Ada beberapa kata-kata yang sebagai penekannya kita di situ. Kalau senior saya yang pernah ajar saya puisi itu, membaca puisi itu, almarhum dia. Itu tuh dia bilang begini. Yang harus kamu fokus pertama itu ketika kamu naik di atas panggung, itu almarhum Mas Hafaz itu orang Madura. Itu dia yang, karena dia yang bisa mengantar saya ikut lomba puisi tingkat nasional di Jogja. Dia mengatakan seperti ini, kamu naik panggung pertama usahakan kamu harus membuat gempar itu panggung. Jadi perhatian di sini. Jadi pada saat kamu baca puisi kamu itu dobrak memang dari kalimat pertama. Jadi saya diajarin sedalam-dalam saja tak mampu menampung air mata bangsa. Kamu berhenti dulu sini. Ini fokus coba apa nih? Baru kamu antar maka kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam iwu pikiu dan kila tanpa isyarat dan isyarat dan tanpa kila. Jadi kita antar mereka pelan-pelan. Mereka sudah menikmati. Ketika mereka buyar, kita angkat lagi bunyinya. Tapi siapa yang mampu menyembatani jurang di antara kita? Nah, ada beberapa maknanya kalau saya tanya. Pengalaman seperti itu. Opung tuh tipe orang yang kalaupun puisi yang sedih, tetap penyampaiannya secara keras atau gimana? Keras ini kan dalam arti gini, Bu. Keras ada dua. Keras yang memang kamu berontak atau marah, dan juga keras karena kita sedih juga bisa keras. Keras dalam arti tegas. Dengan puisi ibu tuh. Ibu, kalau aku merantau datang musim kemarau, Tuhan yang ibu itu keras dalam arti vokal kita harus kencang. Nah, jadi itu sedikit trik kita baca puisi kita, Bu. Jadi ya semuanya berawal dari kita mau belajar atau tidak sih sebenarnya. Saya yakin Opu juga ya pasti akan mengalami seperti itu. Kita sama-sama kan punya kepribadian atau pengalamannya masing-masing toh. Jadi bagi teman-teman di sana jangan pernah berpikir bahwa saya tidak bisa. Semua pasti bisa. Intinya apapun yang lu lakukan, kalau lu tidak serius atau tidak mencoba, ya hasilnya tak akan seperti itu terus ya. Mungkin saya bisa belajar di Opu dan sebaliknya. Ya kalau untuk pementasan puisi sih kayaknya Opung tidak akan belajar. Maksudnya tidak ada ilmu apa-apa di situ. Kalau untuk untuk apa lagi tidak ada sebenarnya. Bisa, cuman Opung itu bagaimana ya? Apa? Lu kan bicara tentang saya. Nah iya harus itu Bu. Sebenarnya bisa, cuman Opung tidak mau saja. Gimana ya? Iya sih, mungkin tidak mau ya. Sebenarnya sekarang pertanyaan gini, Opung terkadang berat tuh ketika disuruh maju ke panggung. Berat tidak? Gimana ya? Iya berat karena pertama ya memang saya orang yang paling sadar kapasitas sih. Maksudnya
Sadar kapasitas itu berbeda tipis dengan minder loh. Kenapa? Sadar kapasitas itu berbeda tipis dengan minder loh. Bukan. Gimana ya? Saya tuh orangnya yang tidak bakalan percaya diri kalau tidak ada poin. Maksudnya ya daripada saya percaya diri dan tidak ada poin apa-apa, maksudnya tidak ada kemampuan, ya jatuh-jatuhnya norak kan. Jadi kalau Opung kan beda. Opung punya confidence-nya, terus punya poinnya. Jadi yang disampaikan itu sejalan. Kalau Opung berbicara norak, aduh, saya kayaknya tidak sepakat kalau norak. Ya kembali Iya. lagi tadi Opung, kita yang menciptakan. Penonton tidak tahu apa-apa. Penonton yang tahu apa yang kita suguhkan, ya sudah itu yang mereka tonton. Opung sering gini, Opung cuman tidak mau saja untuk bergerak, serius. Oh, tidak mau bergerak saja. Suaranya bisa, Opung hanya tidak mau. PD ada, nulis puisi, oke, sudah. Kemudian kalau berbicara pengalaman, sama-sama punya pengalaman. Setiap hari nyemplung titik kumpul. Yang disuguhkan setiap hari sama-sama kita nikmati hal yang sama. Pertanyaan sekarang, kalau kita sama-sama menikmati hal yang sama, toh kenapa hanya satu saja yang mau maju sedangkan Opung tidak mau? Nah, itu kembali kepada perbandingan Opung. Cuma Opung yang tidak mau mencoba. Itu Ya, anjing juga. Kesimpulannya itu betul. Jangan mencoba. Jadi seperti itu ya bincang-bincang ya. Terima kasih buat teman saya ya. Kita ini hanya sebagai penikmat sastra jalanan saja lah. Ya begitu ya, penikmat jalan sastra jalanannya. Trotoar. Trotoar sana sudah jarang di Ende sini. Jadi jalan saja. Jadi itu hanya sedikit pengalaman. Nantikan video kami selanjutnya yang pastinya saya akan ngobrol bincang-bincang, masih banyak sekali sebenarnya yang mau saya pertanyakan dan saya bahas dengan saudara saya di sampingnya, Julianto. Biasa panggilnya Ejayanto. Nah, salah satu pengusaha juga, Jadi Masak, jangan lupa. Apa aplikasi? Jangan dipamerin di sini. Jadi Masak apa? Jadimasak.com. Nah, kalau teman-teman malas di rumah, apalagi bulan puasa ini, takut jalan nanti saya capek lapar, teman-teman langsung saja di aplikasi jadimasak.com. Nah, ya cara pesannya sama seperti Bisa kasih ke teman-teman bukan pendengar? ya, tinggal di-download saja aplikasinya di Play Store, sekarang sudah ada Jadi Masak. Jadi Masak, aplikasi Jadi Masak ya. Download terus biarin aja. Jadi teman-teman mau pesan makanan apa saja semua disediakan di jadimasak.com. Nah, ini salah satu ownernya teman saya ini, Julianto ini, dia salah satu owner dari jadimasak.com. Jadi bagi teman-teman di area Ende saja ya. Ya, area Ende. Oke, kita doakan semoga Jadi Masak berjaya. Jadi jangan lupa teman-teman kalau mau yang lagi mager di rumah, bingung mau cari apa nih, makanan apa yang mau saya masak, kunjungi saja jadimasak.com. Situ lengkap, semua makanan lengkap. Mau mentah, mau masak semua ada. Oke, sampai di sini dulu perbincangan Hangat kami. kita tentang Jadi Masak. Bukan tentang puisi. Tentang karya sastra jalanan lah. Oke. Salam budaya. Salam budaya. Orang Timur 313. Jangan lupa komen di bawah, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, kita akan bahas di video berikutnya. Selamat, salam orang Timur.